Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Indah Syahriani Putri, Lilis Wahyuni, dan Andi Patiroy Rashid Ambodale, yaitu diri saya sendiri. Pada video kali ini, kelompok saya akan memaparkan materi yang berjudul pengantar arsitektur. Berikut penjelasannya. Arsitektur sebuah definisi. Apa sih definisi dari arsitektur? Nah, dalam mendefinisikan arsitektur memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sudah banyak pendapat yang membahas mengenai topik tersebut, tetapi tidak ada satupun kesepakatan yang dicapai dengan pasti apa itu definisi arsitektur. Hal tersebut disebabkan karena begitu kompleksnya arsitektur. Berikutnya esensi arsitektur. Arsitektur merupakan satu kesatuan, masukan, proses, produk yang secara skematis dapat digambarkan. Pertama, proses merupakan usaha melakukan sintesa permasalahan kebutuhan manusia melalui perencanaan atau perancangan, pengubahan, penciptaan secara kreatif dengan menggunakan logika ilmiah yang sistematis. Yang kedua, produk. Produk budaya berupa lingkungan binaan, yaitu segala sesuatu yang berwujud fisik sebagai wadah dan fasilitas kegiatan manusia, yang merupakan buatan atau hasil tatanan manusia dari yang terkecil berupa elemen lingkungan, misalnya tempat sampah, box telepon, lampu jalan, dan lain-lain. Yang itu berikutnya bangunan, yaitu gedung jalan, jembatan, dan kumpulan bangunan duku, kampung, kawasan, hingga lingkungan kota. Masukan, yaitu elemen-elemen lingkungan mencakup fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku. Tujuan arsitektur yaitu menetapkan identitas pribadi dan kelompok, yaitu mengkiaskan sistem-sistem nilai budaya. Contohnya alun-alun di Jawa, bagian kiri mengkiaskan nilai budaya yang spiritual, yaitu halus, dengan adanya masjid, dan di sebelah kanannya mengkiaskan nilai hari-hari atau kasar, dengan adanya pasar. Yang kedua, memisahkan wilayah atau pemisahan ruangan, misalnya daerah umum dan pribadi, daerah suci dan duniawi, daerah depan dan belakang, dan daerah untuk pria dan wanita. Sejarah dan perkembangan arsitektur dunia. Arsitektur merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan yang lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Menurut ciri bentuk dan karakter arsitekturnya, yaitu primitif, bentuk tergantung kepada alam, yaitu tradisional, memiliki aturan yang digunakan secara turun-temurun. Yang berikutnya klasik, bentuk diilhami ilmu pengetahuan, matematika, ukur, ruang. Yang selanjutnya modern, revolusi industri, XIX, bentuk simplitis, jujur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Lilis Wahyuni akan memaparkan materi arsitektur barat perspektif budaya. Sejarah abad pertengahan Eropa. Arsitektur barat berdasarkan peradaban dan sejarah Eropa yang memiliki bentangan waktu yang panjang dimulai dari zaman Paleolitikum ribuan tahun yang lalu. Arsitektur sebagai gejala selalu dianggap sebagai kumpulan dari berbagai unsur. Kesatuan ini tidak akan berdiri sendiri karena akan segera melanjutkan hubungan dengan unsur-unsur lain sehingga membentuk sebuah konteks. Ada beberapa teori dalam arsitektur, yaitu 1. Teori arsitektur Vitruvius. Sorotan tajam tentang teori Vitruvius oleh para arsitek generasi akhirnya tampak lebih tertuju pada pengertian arsitektur yang terurai menjadi 3 komponen pokok, yaitu 1. Komponen struktur atau konstruksi atau kekuatan viriditas, 2. Komponen fungsi atau guna utilitas, 3. Komponen keindahan dan estetika vanitas. Teori arsitektur yang kedua yaitu teori arsitektur klasik.
Arsitektur klasik merupakan ungkapan yang secara khusus menunjuk pada karya-karya arsitektur yang bernilai tinggi. Teori arsitektur klasik juga suatu perwujudan karya arsitektur yang dilandasi dan dijiwai oleh gagasan dan idealisme. Teori yang ketiga yaitu teori arsitektur Renaissance. Pada masa Renaissance merupakan kelahiran kembali arsitektur klasik yang didasari oleh arsitektur klasik Yunani dengan pengaruh arsitektur klasik. Teori yang keempat yaitu teori arsitektur modern. Arsitektur modern ditandai dengan banyaknya pakar-pakar arsitek dengan berbagai pemikiran dan konsep arsitekturnya diantaranya yaitu Louis Sullivan dengan bangunan Fallingwater, Le Corbusier dengan bangunan Chef de Roche. Materi selanjutnya yaitu arsitektur fungsi, ruang, dan ekspresi. Fungsi dalam arsitektur merupakan bentuk suatu bangunan yang diperoleh dari fungsi yang dipenuhinya. Dari aspek skematis dan teknis modernisasi arsitektural yang secara luas melihat mempertanyakan secara teoritis terhadap filosofi politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, ruang. Ruang merupakan elemen penting dalam arsitektur. Ruang dapat berbentuk dimensi, permukaan luas yang menerus memanjang ke segala arah dan berisikan segala sesuatu yang tak terbatasi. Selanjutnya yaitu ekspresi. Ekspresi adalah apa yang telah kita lihat menurut pengaruh atau pengalaman. Sebelumnya, oleh karena itu, tiap orang memiliki keunikan latar belakang dan pengalaman berbeda-beda. Maka tanggapan terhadap ekspresi yang dimunculkan oleh suatu objek juga akan berbeda-beda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar arsitektur. Bentuk, ruang, pengaturan. Bentuk atau form. Bentuk merupakan penampilan luar yang dapat dilihat. Yang kedua, gambar struktur formal, tata susun, komposisi yang menghasilkan gambaran nyata. Yang ketiga, masa 3 dimensi, wujud, penampilan, konfigurasi. Adapun ciri visual bentuk, yang pertama, dimensi atau size. Yang kedua, yaitu warna color. Yang ketiga, tekstur. Yang keempat, posisi. Yang kelima, orientasi. Yang keenam, inersia visual. Adapun bentuk-bentuk yang seringkali digunakan pada arsitektur yaitu lingkaran, segitiga, dan segi empat. Ruang atau space. Secara visual, Saint Francis DK 1979 menjelaskan ruang dimulai dari titik, kemudian dari titik tersebut membentuk garis, dan dari garis membentuk bidang. Horizontal elements defining space. Yang pertama yaitu base plane. Yang kedua, elevated base plane. Yang ketiga, present base plane. Yang keempat, overhead plane. Vertical element defining space. Yang pertama, vertical linear elements. Yang kedua, single vertical plane. Yang ketiga, L-shaped planes. Yang keempat, parallel planes. Yang kelima, U-shaped planes. Yang keenam, four planes. Closure, pengaturan atau organization. Hubungan spesial antar bentuk-bentuk. Yang pertama, space within a space. Yang kedua, interlocking space. Yang ketiga, adjacent space. Yang keempat, yaitu space likened by a common space. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, centralized organization. Yang kedua, linear organization. Yang ketiga, radial organization. Dan yang keempat, cluster organization. Dan yang terakhir yaitu grid organization. Materi selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu teori dasar perancangan arsitektur. Ruang atau space dan tempat atau place. Heidegger berpendapat space atau ruang bukan sesuatu yang konkret, namun tetap merupakan persepsi. Foucault berpendapat tempat atau place menjadi eksis ketika manusia memberikan makna pada sebagian dari ruang yang lebih besar. Adapun aspek dasar arsitektur, yang pertama, statistik. Aspek yang kedua yaitu sintaksis. Aspek yang ketiga yaitu
semantik. Adapun aspek yang terakhir yaitu pragmatik. Kriteria pragmatik, pihak yang terlibat, tujuan, sarana, soal, situasi, dan waktu. Relasi atau hubungan arsitektur dan persepsi yaitu 3 persepsi dasar yang digunakan arsitektur. Pertama, persepsi fungsional. Yang kedua, persepsi visual. Yang ketiga, yaitu persepsi struktural. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.